Halo, nama saya Eka Saputra Ksando. Saya akan membaca bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantara. PIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar yang berasal dari perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan inleading atau Belanda dan introduction atau bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Bertitik tolak dari kata pengantar inilah maka PIH merupakan basis learned verb atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang diinginkan mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar hukum antara lain. A. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. B. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus atau juris yang artinya hukum atau hak. Prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. C. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dalam bahasa Inggris ia disebut jurisprudence. Masalahnya luas sekali sehingga batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-perundangan saja, melainkan juga filsafatnya. Perkembangan dari masa yang lalu sampai sekarang serta fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban umat manusia. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa subjek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian hukum itu dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. D. Purnadi Purbakaraka dan Surjono Suwekanto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum ayat tahun 1982 ayat 10 menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaidah atau Normwissenschaft atau Solenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Ilmu tentang kenyataan atau Tatsache-Wissenschaft atau Seinwissenschaft yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan sikap tindak, yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal-hal tersebut di atas, beberapa penulisnya memberikan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum, antara lain sebagai berikut. 1. J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. 2. W. L. G. Lanier berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum. 3. J.B.H. Bellefoy membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. 4. Prof. Leeuwenhoek
berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. D. Berpendapat para pakar hukum untuk mengatakan secara langsung apakah pengantar ilmu hukum PIA itu adalah tidak mudah. Prof. R. Subekti SA pernah mengatakan bahwa PIA merupakan buku pelajaran yang paling sukar penulisannya. Dr. Swenjono Dirjosisworo 1984. Ini berarti bahwa untuk memberikan batasan mengenai PIA adalah sulit. Oleh karenanya, untuk menjawab pertanyaan apakah PIA itu, wajarlah apabila di ketengahan pendapat-pendapat dari berbagai pakar hukum seperti di bawah ini. 1. Dr. Swenjono Dirjosisworo menyatakan bahwa PIA itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar introduction atau inleading untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 2. Prof. Dr. Ahmad Sanusi mengatakan sebagai berikut. PIA termasuk dalam mata pelajaran dasar atau basic level. Karena sebagai mata pelajaran dasar itulah, maka PIA bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarangkali sering diperlakukan di dalam praktek dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Namun demikian, sebagai mata pelajaran PIA harus dikuasai oleh mereka yang ingin mempelajari cabang-cabang ilmu hukum. Maka dari itu PIA tidak boleh dianggap kecil nilainya. Ia mengatakan pula PIA juga diajarkan pada fakultas-fakultas lain fakultas hukum dengan tujuan untuk kualifikasi mata pelajaran pembuka ke arah pengetahuan hukum pada tingkat persiapan yang memang sudah menjadi tradisi walau usia PIA itu relatif muda. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. 1. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercapai begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Inleiding tot the Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. 2. Inleiding tot the Rechtswetenschap. Ini adalah sebagai pengganti dari istilah encyclopedia der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. 3. Sebenarnya istilah inleiding tot the Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Erfung in die Rechtswetenschap, suatu istilah dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. 4. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot der Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikan Rechtshoge School atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. 5. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946, tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan dari Inleiding tot the Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIA: memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian yang penting pada hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu hukum. Memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk manifestasinya. B. Bukti-bukti penting peran dan fungsi PIA. Bukti bahwa PIA mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum dapat dilihat dari berbagai segi. Di Indonesia, Inleiding tot Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshoge School atau Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia tahun 1924.
pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan Inlay Mintot Reswenschaft dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah di dasar di semua perguruan tinggi. Bab 4. Kedudukan PIA di antar ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Ditinjau dari segi ilmu sosial atau pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek menyendirikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Oleh karena itu, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Adapun yang dipelajari oleh ilmu hukum dan juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dilakukan. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Filsafat hukum yaitu ilmu hukum yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum sebagai sarana pengenalan, maka PIA menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan untuk kemudian apabila telah dikuasainya dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Kalau ditinjau dari segi peran atau fungsi PIA, luas ruang lingkup PIA serta diperlukan pendekatan secara khusus, maka untuk menjadi dosen PIA diperlukan persyaratan khusus juga. Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIA dan PTNI memberikan penjelasan pada halaman 4 yang isinya adalah bahwa dilihat dari segi PIA yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen PIA harus memenuhi syarat tersendiri, antara lain ialah A. Harus menguasai bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIA maupun pengetahuan lain yang mendukung PIA. B. Memahami syarat-syarat pedagogis. C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. E. Memberikan petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut cara sendiri. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. 1. PIA merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata secara luas lingkupnya mereka tidak akan mungkin memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu dan menguasai mata pelajaran PIA terlebih dahulu. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum, memang memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Di sini harus tertuang segala pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum dan alasannya. Apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimanakah hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimanakah sistem dan klarifikasinya? Dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Hukum sebagai kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. A. Subjek hukum. B. Objek hukum, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum pendahuluan. 1. Bagi yang ingin mempelajari tentang hukum, pasti timbul pertanyaan, apakah hukum itu? 2. Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan
adalah bermacam-macam, berbeda, atau sama lain dan tidak lengkap, maka masih tepatlah ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Kant tahun 1800 yang pernah mengatakan not and die juristen and definition zu ihren Begriff von Rechts, yang artinya lebih kurang para juris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Arti hukum dari segi etimologi. Satu, hukum. Kata hukum berasal dari Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah ahkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Dua, res artinya berasal dari resum atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. 3, ius. Kata ius atau Latin berarti hukum, berasal dari kata bahasa Latin illuber, artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan dari kata leisure. Leisure artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini tergantung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata lex yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian di atas dan sehubungannya dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan. Pengertian itu bertalian erat dengan ketaatan atau ode yang menimbulkan kedamaian. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam peraturan yang berisi norma. B. Definisi hukum berbagai pakar. Dari uraian di muka disebutkan bahwa untuk mendefinisi hukum adalah sulit dan sampai sekarang masih dicari-cari. Seandainya ada yang mendefinisikan, maka definisikan akan dipengaruhi oleh latar belakang mereka masing-masing yang dapat diikuti sebagai berikut. 1. Prof. Dr. P. Bors. Kalau di muka dikemukakan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. 2. Prof. Dr. Van Kan. Dalam bukunya yang terkenal In Leiding tot the Rechtswetenschap, juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dari definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Prof. Mr. Der Legend van Apeldoorn di dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot Studie van het Nederlands Landsrecht, Apeldoorn, seorang juris Belanda, memberikan pengertian sebagai berikut. Memberikan definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. A. De ontwikkelde adalah orang terpelajar, lik adalah awam. Jadi ontwikkelde adalah orang terpelajar tetapi awam. Hukum bagi de ontwikkelde adalah sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya seperti yang dimuat di dalam undang-undang. Dapat dilihat hukum yang terdapat di dalam undang-undang sehingga menurut pandangannya sama dengan undang-undang. Pandangan deontikolik terdapat hukum atau negatif atau buruk. B. The man in the street, yang artinya ialah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang becak, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lainnya. Bagi the man in the street, apabila mendengar kata istilah hukum, maka ia akan teringat akan polisi. 4. The man in the street, yang artinya ialah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang becak, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lainnya. Bagi the man in the street, apabila mendengar kata istilah hukum, maka ia akan teringat akan polisi.
jaksa, gedung, pengadilan, dan lain-lain. Ia tak pernah melihat undang-undang, tetapi ia pernah di ruangkan pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum itu concrete dan menyangkut kehidupan manusia sehari-hari. 5. Kantorowicz di dalam bukunya yang berjudul The Definition of Law, Kantorowicz menyatakan bahwa law is a body of social rule, perceiving external condition and considered justiciable, yang artinya hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Dari definisi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Hukum adalah terdiri dari peraturan-peraturan sosial. Peraturan sosial ini merupakan suatu keseluruhan yang dapat dibedakan dengan keseluruhan peran lain. Peraturan sosial tersebut bersifat justiciable atau mewajibkan, atau dasolen adalah keharusan. Peraturan sosial atau hukum itu harus dipandang justiciable, artinya dapat dibenarkan atau bersifat keadilan. Apakah arti justiciable dan siapa yang berhak menentukan bahwa peraturan sosial itu justiciable? Menurut Kantorowicz, peraturan itu dirumuskan dengan cermat dan jelas, artinya dibuat dengan tidak sembarangan, dengan batas-batas tertentu. Sedangkan yang menentukan justiciable adalah lembaga justisi, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, selaku badan yang menentukan undang-undang atau kekuasaan legislatif. B. Peradilan yang ditugaskan untuk menentukan hukum menerapkan di dalam suatu perkara. Res is Belfort atau res hukum, Belfort janji. Res is a vow ialah suatu janji yang diucapkan oleh seseorang kepada pihak yang lain dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Adalah merupakan hukum undang-undang bagi pihak yang berjanji. Dalam bahasa Latinnya pacta sunt servanda, artinya setiap janji harus ditepati. Di samping itu janji tidak selalu diucapkan, yang dalam hal demikian ini dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis. Sebagai contoh dikemukakan pasal 138 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Semua persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 7. Mr. Kies. Menurut pendapat serta pandangan dari Mr. Kies, seseorang juris bangsa Belanda, untuk mengerti apakah hukum itu dapat melihat 3 unsur, yaitu A. Unsur penguasa, yang dimaksud dengan penguasa Autoriteit ialah sejumlah orang dan kekuasaan oleh pemerintah dalam arti luas. C. Hukum dalam berbagai arti. Kalau di muka diadakan penjelasan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai hukum menurut pandangan masyarakat yang menyebut 1. Hukum dalam arti keputusan penguasa, 2. Hukum dalam arti petugas, 3. Hukum dalam arti sikap tindak, 4. Hukum dalam arti gejala sosial, 5. Hukum dalam arti kebudayaan, 6. Hukum dalam arti kaidah, 7. Hukum dalam arti tata hukum, 8. Hukum dalam arti jalinan nilai, 9. Hukum dalam arti disiplin, 10. Hukum dalam arti ilmu hukum. 1. Hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang, dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, peraturan daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh yang berwenang. Dalam hal ini badan legislatif, misalnya undang-undang dibuat oleh presiden bersama DPR. Peraturan daerah tingkat 1 oleh DPRD bersama gubernur. Putusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan di dalam masyarakat. Peraturan dari keputusan penguasa adalah para penegak hukum, maka diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan membimbing agar hubungan anggota masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut merupakan petunjuk bagian orang harus hidup bermasyarakat. 5. Hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah, norma atau hukum itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup
perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu. 6. Hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah sistem yang mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat menghukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disiplin hukum meliputi ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum, yakni ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Politik hukum ialah hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Dalam hal ini merupakan kegiatan-kegiatan mencari atau memilih dan menerapkan nilai-nilai yang cocok bagi masyarakat yang bersangkutan. 7. Hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma Wissenschaft atau Solen Wissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Maka jelaslah bahwa dalam arti ini hukum dilihat sebagai ilmu pengetahuan atau yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau ius constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan. Tata hukum meliputi perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga mengenai apakah hak, kewajiban, dan wewenang. Kalau kita bicara tentang tata hukum Indonesia, berarti mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Tata hukum di Amerika berarti hukum yang berlaku hukum di Amerika, demikian seterusnya. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di mana-mana saja. 1. Hukum terdapat di seluruh dunia. Asal ada masyarakat manusia, hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Apeldoorn pernah menulis "Rest is over the world of all where and semen living fun menses is", artinya hukum di seluruh dunia di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusia. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, hasil penelitian para sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. B. Selama ada masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja atau di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat. Hanya bentuk dari hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pekerjaan atau hubungan kerja. 1. Orang bekerja dalam instansi mendatangi perjanjian kerja adalah sesuai peraturan yang berlaku KUA sampai dengan 160C. Seorang pimpinan perusahaan membuat peraturan merupakan pekerjaan yang telah diatur dalam UU Perburuan. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, artinya dari mana hukum itu ditemukan, dari mana asal mula hukumnya, di mana hukum dapat dicari atau
dikemukakan hukum, sehingga dasar keputusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum, beberapa pengertian. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, manusia atau badan hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. 2. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan a. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. B. Pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualian, sebab dapat terjadi secara pernyataan kehendakan secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis yang terjadi di antara lain ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu dan ditantangnya oleh pejabat itu. Disebut juga akte otentik atau akte resmi, seperti mendirikan PT yang menurut pasal 38 KUHD dilakukan pendirinya dengan akte notaris. Suatu pernikahan dengan surat nikah, seseorang lulus ujian diberikan ijazah atau sertifikat. B. Mengucapkan kata pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan oke, ya, ACC dan semacamnya. Isyarat atau gambaran pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misal dengan menganggukkan kepala tanda setuju, menggeleng menyatakan menolak atau tidak, atau dengan sikap tangan atau bahu, mencibirkan mulut, mengelingkan mata dan sebagainya. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya a. Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. B. Seseorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis itu diam diri berarti ia setuju. Perbuatan hukum terdiri dari a. Perbuatan hukum sepihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misal, pembuatan surat wasiat pasal 875 KUH Perdata, pemberian hibah sesuatu benda pasal 1666 KUH Perdata. Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik. Misal persetujuan jual beli pasal 145.7 KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa pasal 154 KUH Perdata, dan lain-lain. Bukan perbuatan hukum. Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut, bukan perbuatan hukum. Ini ada dua macam. Satu, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Contoh, warning ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Misal a. sakit sehingga tidak dapat mengurus kepentingannya tanpa diminta oleh a. B. mengurus kepentingan a. B. wajib meneruskan mengurus itu sampai a sembuh dan dapat mengurus kepentingannya kembali. Hal ini sesuai dengan pasal 1354 KUH Perdata. Jika seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapat pemerintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang diwakili kepentingan dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. B. Unfirst consolidates bill hauling ialah orang yang membayar hutang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai hutang yang seharusnya tidak, untuk diatur oleh pasal 1359 KUH Perdata yang berbunyi, tiap pembayaran memperkirakan adanya
suatu utang apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi tak dapat dilakukan penuntutan kembali. Perbuatan yang dilarang oleh hukum onsematikedat, perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan yang hukum yang lazimnya disebut onresmatikedat adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat KUA yang bersalah mengganti kerugian yang ditimbulkan KUA Perdata 1365. Perbuatan melawan hukum tersebut diatur 1365 sampai 1380 KUA Perdata. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Kita semua tahu bahwa di Indonesia masih berlaku pluralisme hukum di bidang hukum perdata, artinya bahwa untuk berbagai golongan masyarakat berlaku hukumnya sendiri-sendiri. Pluralisme hukum merugikan kehidupan hukum di Indonesia. Oleh karena Seminar Hukum Nasional ke-4 di Jakarta menyimpulkan agar diadakan usaha untuk terciptanya unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlaku satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini dapat bersifat nasional maupun internasional seperti UU PA dan UU Perkawinan nomor 1 1974. Di dunia internasional, unifikasi hukum juga semakin dirasakan penting sekali serta semakin diperlukan karena hubungan negara yang satu dengan yang lain semakin erat dan saling adanya ketergantungan. Interdependensi ini disebabkan oleh adanya spesialisasi sehingga masing-masing negara tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan warga negaranya tanpa bantuan negara lain atau otarki. Untuk itu diperlukan hubungan serta pergaulan yang baik antar bangsa yang bersangkutan yang dapat dicapai dengan adanya persesuaian di bidang hukum. Akhirnya terbentuk kesatuan atau unifikasi hukum seperti cek udara dan sebagainya berbentuk perjanjian internasional. Sebagai contoh kerjasama internasional yang ada sekarang dapat diketengahkan antara lain IMF International Monetary Fund, GATT General Agreement of Trade and Trade, AGB Asian Development Bank. Dalam setiap kerjasama selalu diperlukan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dapat lebih berhasil dan lebih lancar apabila masing-masing negara memahami hukum negara lainnya yang dapat dicapai dengan cara membanding-bandingkan hukum negara-negara yang berkepentingan. Maka berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum mempunyai peranan penting dalam hukum internasional, dalam hukum perdata internasional, dalam hal perjanjian internasional dan unifikasi hukum. Begitu pula ke dalam nasional, perbandingan hukum secara langsung maupun tidak langsung juga berperan membantu pembentukan hukum nasional kita, karena peraturan-peraturan internasional tersebut berlaku juga bagi warga negara kita sendiri. 4. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa pada masa sekarang negara-negara di dunia saling membutuhkan, saling erat hubungannya, saling tergantung satu sama lain. Adanya interdependensi ini disebabkan oleh adanya spesialisasi yang menyebabkan negara-negara itu tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan warganya, sehingga memerlukan bantuan negara lainnya atau otarki. Hubungan serta pergaulan tersebut diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Karena tidak ingin ada keterkarataan, maka perjanjian tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Setidaknya bahasa hukum negara yang satu harus dipahami oleh negara yang lainnya. Kesalahpahaman tersebut adalah kala terjadi karena ada salah satu bahasa hukum yang mempunyai isi arti atau arti yang berbeda, misalnya domisili, jurisprudence. Akibatnya perjanjian yang dibuat secara jujur serta dilaksanakan sebagaimana mestinya menjadi lain dan menimbulkan sengketa yang mesti tidak perlu terjadi. Misal, Indonesia mengadakan perjanjian kerjasama dengan Malaysia dalam hal masalah penyelundupan. Menurut hukum Indonesia, penyelundupan adalah setiap permasukan dan pengeluaran barang dari Indonesia tanpa izin dari pemerintah. Sedangkan hukum Malaysia menganggap penyelundupan sebagai yang menyangkut ekspor dan impor barang-barang terlarang
seperti candu, senjata api, obat bius dan sebagaimananya. Seandainya sebelum perjanjian itu dibuat sudah saling memahami apakah arti istilah penyelundupan itu, maka tidak akan terjadi suatu sengketa atau sengketa dapat dihindari. Disinilah perbandingan hukum mempunyai peranan yang penting sekali, karena dengan perbandingan hukum kita mengenal hukum bangsa atau negara lain tersebut. Sebaliknya bangsa lain itu mengerti pandangan hidup kita. Dengan demikian terciptalah kerja sama yang harmonis yang sangat bermanfaat bagi kelestarian serta kemajuan perbedaan manusia. Untuk terlaksanakannya keadaan yang diinginkan itu, maka World Peace Stars Law yang bersifat internasional dan Law Asia yang bersifat nasional merupakan organisasi yang mengusahakan tercapainya perdamaian melalui saluran hukum Peace Stars Law. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum dapat memperlihatkan kepada kita keadaan hukum yang sebenarnya. Dengan mengetahui keadaan hukum itu, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum itu, yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. 6. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI, Hukum Perdata Internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu negara dengan warga negara dari lain negara dalam bidang hukum perdata. Misalnya, perselisihan perceraian antar warga negara Belanda dengan warga Indonesia. Dalam perselisihan tersebut tersangkut dua sistem hukum, yaitu sistem Belanda dan sistem hukum. Penyelesaian tersebut dapat berjalan lancar dan memuaskan apabila hakim dapat menemukan suatu norma hukum yang tepat dan adil. Untuk dapat menemukan norma hukum yang demikian itu, kita harus mengetahui isi dari kedua sistem itu, yaitu isi dari hukum Belanda dan isi dari hukum Indonesia. Untuk dapat menilai hukum mana yang dapat dipergunakan dalam perselisihan tersebut secara tepat dan adil, kita harus meneliti isi dari kedua sistem hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini, perbandingan hukum yang dapat menunjukkan usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan secara perbandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum tersebut. Terima kasih.